Ayat Alkitab yang dilecehkan oleh pendeta Gilbert Lumoindong itu terdapat. Halo semuanya, kembali berjumpa dengan saya Relly di channel yang pastinya kita akan membahas materi-materi pinggir jurang yang jarang dan takut untuk dibicarakan, enggan untuk dibahas, dan cenderung untuk dihindari. Di channel ini juga kita akan membahas ajaran-ajaran para pendeta yang sembarangan menafsirkan ayat-ayat Alkitab yang akhirnya membodohi, membohongi, dan menipu jemaat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ajaran dari pendeta Gilbert Lumoindong yang sembarang menafsirkan ayat Alkitab. Ayat-ayat Alkitab itu diplesetin, dilecehkan, dinistakan demi upah. Untuk mengajak jemaat memberikan persepuluhan, pendeta Gilbert Lumoindong menggunakan ayat Alkitab ini, tetapi sayangnya ayat Alkitab ini ditafsir dengan sembarangan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Ibu, berkatmu dari Tuhan tidak usah kau nanti-nantikan. Imani saja, semangat saja. Adik-adik muda, berkat dari Tuhan pasti dahsyat. Yang penting tetap fokus sama Tuhan. Karena upah kita ada dua. Satu, pasti. Dan yang kedua, tidak akan pernah mengecewakan. Bahkan Alkitab jamin apa yang mata tidak pernah lihat, apa yang telinga tidak pernah dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam pikiran, itu yang Tuhan sediakan buat setiap orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Ayat Alkitab yang dilecehkan oleh pendeta Gilbert Lumoindong itu terdapat di dalam 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-9. Memang ayat Alkitab ini bukan hanya pendeta Gilbert Lumoindong yang sembarang menafsir. Saya sudah sering kali mendengar para pendeta, para pengkhotbah mengkhotbahkan ayat ini dan keluar dari makna orisinil ayat tersebut. 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ayat ini seringkali diartikan bahwa Tuhan akan menyediakan berkat-berkat fisik, berkat-berkat jasmani. Nah, ayat ini sebenarnya berbicara apa sih? Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati manusia, itu apa sih? Sebenarnya, kita harus berterima kasih kepada Lembaga Alkitab Indonesia karena LAI sudah memberikan petunjuk yang dimaksud oleh ayat ini. 1 Korintus 2 ayat 9 itu apa? Judulnya yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah hikmat yang benar. Jadi sederhana sekali ayat ini, 1 Korintus 2 ayat 9 itu berbicara tentang hikmat. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata itu hikmat. Apa yang tak pernah didengar oleh telinga itu hikmat. Yang tak pernah timbul dalam hati manusia itu hikmat. Semua disediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi nggak usah tafsir macam-macam. Nggak usah dikait-kaitkan dengan persepuluhan. Nggak usah dikaitkan dengan berkat 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda. Ayat ini, 1 Korintus 2 ayat 9, berbicara tentang hikmat. Bukti yang kedua, dalam ayatnya yang ke-10 dikatakan, karena kepada kita Allah telah menyatakannya. Menyatakan apa? Menyatakan hikmat. Oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Ada bagian-bagian dalam diri Allah yang tidak bisa dipahami oleh akal budi kita, tetapi hanya bisa dimengerti, hanya bisa dipahami dengan hikmat. Hikmat yang berasal dari Roh Kudus. Jadi sekali lagi, 1 Korintus 2 ayat 9 tidak berbicara tentang berkat-berkat fisik dan berkat-berkat materi. Tetapi makna orisinil dari ayat ini adalah berbicara tentang hikmat yang disediakan oleh Allah bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadikan kita cerdas untuk memahami ayat-ayat Alkitab. Kita kembalikan kepada makna orisinilnya. Dan kepada pendeta Gilbert Lumoindong dan kepada semua pendeta, jangan pernah
memplesetkan ayat-ayat Alkitab, apalagi demi upah, apalagi untuk mengajak jemaat memberikan korban, memberikan persepuluhan. Cukup sampai di sini, kita akan bertemu kembali di video-video menarik berikutnya. Tuhan memberkati.